Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya M.A. Broadcast Perdana, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera, program studi Teknik Sipil. Di sini mungkin saya akan sedikit memaparkan mengenai jalur masuk perguruan tinggi negeri beserta beasiswanya. Lalu, apa saja sih jalur masuk dan beasiswa perguruan tinggi negeri? Yang pertama yaitu jalur masuk SNMPTN, kemudian SBMPTN, dan kemudian jalur masuk melalui mandiri. Kemudian untuk beasiswa yaitu banyak beasiswa, diantaranya yaitu beasiswa KIP atau Kartu Indonesia Pintar, kemudian beasiswa bank, dan kemudian beasiswa PPA. Untuk jalur masuk yang pertama yaitu jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Lalu apa sih Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri? SNMPTN adalah jalur nasional pertama yang dibuka untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Berbeda dengan jalur lainnya, SNMPTN merupakan jalur undangan dan tidak membutuhkan tes atau ujian lagi. Lalu, apa saja sih persyaratan peserta SNMPTN? Yang pertama, siswa SMA atau SMK, MA atau MK, MAK, negeri maupun swasta, kelas terakhir pada tahun berjalan. Yang kedua, yaitu memiliki NISN dan terdaftar pada PDSS. Yang ketiga, memiliki nilai rapor semester 1 sampai semester 5, yaitu bagi siswa SMA, SMK selama 3 tahun, atau nilai rapor semester 1 sampai semester 7 bagi SMK 4 tahun yang telah diisikan pada PDSS. Yang keempat, memiliki prestasi unggul, yaitu calon peserta masuk peringkat terbaik di sekolah dengan ketentuan berdasarkan akreditasi sekolah. Kemudian, apa saja sih persyaratan dari sekolah yang diperlukan? Yang pertama, SMA atau MA atau SMK mempunyai NPSN. Kemudian yang kedua, mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang ketiga, ketentuan akreditasi. Akreditasi A 40% terbaik di sekolahnya. Kemudian akreditasi B 25% terbaik di sekolahnya. Untuk akreditasi C dan lainnya 5% terbaik di sekolahnya. Untuk langkah pendaftaran SNMPTN sendiri, yang pertama yaitu registrasi akun LTMPT bagi sekolah dan siswa melalui laman https://portal.ltmpt.ac.id. Kemudian yang kedua, sekolah menentukan calon peserta berdasarkan data LTMPT dari jumlah siswa dan akreditasi di Dapodik Pusdatin, Kemendikbud atau EMIS, Pendis, Kemenak. Yang ketiga, pengisian PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa. Kemudian yang keempat, melakukan pendaftaran SNMPTN. Yang kelima, memilih PTN dan program studi. Kemudian yang keenam, pengunggahan portofolio, yaitu bagi siswa yang memilih program studi pada bidang seni dan olahraga. Kemudian yang nomor 7 yaitu seleksi jalur SNMPTN. Setelah seleksi, barulah keluar pengumuman SNMPTN dan dilanjutkan dengan daftar ulang. Kemudian berikut adalah ketentuan dalam pemilihan program studi. Yang pertama, setiap siswa dapat memilih program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Kemudian yang kedua, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA asalnya. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berbeda di provinsi manapun. Kemudian yang ketiga,
Disarankan tidak lintas minat, tujuannya tergantung ketentuan PTN yang dituju. Nah, selain jalur masuk SNMPTN, ada juga jalur masuk yang bernama SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian, seperti apa sih jadwal pelaksanaan SBMPTN pada tahun ini? Yaitu yang pertama dimulai dari tanggal 7 Februari sampai 12 Maret 2021 registrasi akun LTMPT, kemudian dilanjut pada tanggal 15 Maret sampai 1 April 2021 yaitu pendaftaran UTBK dan SBMPTN, kemudian pada tanggal 12 April sampai 18 April 2021 yaitu pelaksanaan UTBK gelombang pertama. Pada tanggal 26 April sampai 2 Mei 2021 yaitu pelaksanaan UTBK gelombang yang kedua. Lalu pada tanggal 14 Juni 2021 yaitu keluarlah hasil pengumuman hasil seleksi. Nah, apa sih bedanya SNMPTN dan SBMPTN? Sini SBMPTN merupakan seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi negeri menggunakan pola ujian tertulis secara nasional. Nah, kemudian apa saja sih syarat pendaftarannya? Yang pertama yaitu siswa SMA atau WMA atau SMK sederajat lulusan tahun 2019 dan 2020 harus sudah memiliki ijazah. Untuk lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Kemudian syarat kedua yaitu mengikuti dan memiliki nilai UTBK SBMPTN tahun 2021. Untuk syarat yang ketiga yaitu memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi nantinya. Kemudian syarat keempat yaitu wajib mengunggah portofolio untuk peserta yang memilih program studi di bidang seni dan olahraga. Nah, setelah kita mengetahui apa saja sih syarat-syarat pendaftarannya, kita juga perlu mengetahui bagaimana alur pendaftarannya juga. Yang pertama, meregister akun LTMPT menggunakan NISN, NPSN, dan tanggal lahir. Kemudian yang kedua, melakukan login menggunakan username atau email dan kata sandi ke laman portal.ltmpt.ac.id. Kemudian yang ketiga, memilih menu verifikasi dan validasi data siswa, peserta mengisi biodata, unggah pas foto berwarna yang terbaru dan memverifikasi biodata. Kemudian yang keempat, memilih lokasi pusat UTBK PTN, jenis ujian, dan sesi ujian untuk mendapatkan slip pembayaran. Untuk yang kelima, yaitu membayar di bank. Yang keenam, melakukan login kembali ke laman portal.ltmpt.ac.id untuk mencetak kartu peserta UTBK. Kemudian setelah dicetak, Anda dapat mengikuti UTBK sesuai informasi yang dipilih. Kemudian apa saja sih materi-materi yang diperlukan untuk menghadapi tes UTBK SBMPTN? Yaitu yang pertama ada tes potensi skolastik atau TPS, kemudian tes kompetensi akademik atau TKA. Berikut adalah pemaparan singkat mengenai SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian setelah jalur masuk SNMPTN dan SBMPTN ada juga seleksi mandiri. Seleksi mandiri ini nantinya terdiri dari ujian mandiri tertulis, kemudian seleksi rapor atau PMDK, kemudian seleksi nilai UTBK, dan ada jalur prestasi khusus. Kemudian untuk seleksi mandiri atau yang umum disebut jalur mandiri atau ujian mandiri adalah jalur penerimaan yang dikelola masing-masing kampus secara independen. Kuota penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri dibatasi maksimal 30% dari total kursi yang ditawarkan. Jenis-jenis seleksi mandiri diantaranya yaitu yang pertama ujian mandiri atau tertulis.
merupakan mekanisme seleksi mandiri S1 PTN dengan mengadakan ujian atau tes. PTN yang memakai mekanisme ini antara lain UI, Undip, UGM, IPB, UNY, UNES, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu seleksi raport atau PMDK, merupakan mekanisme seleksi mandiri S1 PTN dengan melakukan seleksi raport atau prestasi. PTN yang memakai mekanisme seleksi ini antara lain ada UGM dan UNES. Kemudian yang ketiga yaitu seleksi melalui nilai UTBK, merupakan mekanisme seleksi mandiri S1 PTN dengan melihat nilai UTBK dari siswa. Yang keempat, jalur prestasi khusus, merupakan mekanisme seleksi mandiri yang memiliki prestasi akademik, non-akademik yang memperoleh juara dan perlombaan atau serta memiliki kemampuan dalam menghafal Al-Quran. Nah, ada jalur masuk mandiri yang bernama SMMPTN Barat. Lalu apa sih SMMPTN Barat itu? SMMPTN Barat adalah seleksi berdasarkan hasil ujian tulis dalam bentuk cetak atau UTBC atau kombinasi hasil ujian tulis dan ujian keterampilan calon mahasiswa yang dilakukan secara bersamaan di bawah koordinasi panitia SMMPTN Barat. Program SMMPTN Barat ini awalnya terbentuk karena adanya pertemuan 15 rektor universitas yang bergabung pada BKS PTN Wilayah Barat di Jakarta pada tanggal 3-4 Maret 2019. Telah bersepakat untuk dapat menyelenggarakan program seleksi masuk perguruan tinggi jalur mandiri secara bersama yang dinamakan program SNMPTN Barat. Nah, berikut adalah pemaparan singkat mengenai jalur masuk mandiri. Sebelumnya telah didapatkan juga mengenai jalur masuk melalui SNMPTN, lalu SBMPTN. Nah, untuk mengenai beasiswa dapat disampaikan oleh teman saya yang bernama Mirna Wati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mirna Wati, saya dari Prodi Kimia Institut Teknologi Sumatera angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau biasa disebut dengan KIP ya, KIP, beasiswa KIP. Oke, di sini saya akan menjelaskan beasiswa KIP. Persyaratan apa aja sih gitu ya? Persyaratan penerima KIP kuliah ini apa saja? Yang pertama yaitu penerima KIP kuliah adalah siswa SMA, SMK atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Nah, persyaratan yang kedua yaitu memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Nah, jadi bagi teman-teman yang memiliki kartu KIP gitu ya, memiliki kartu KIP ini terus memiliki potensi gitu ya, yang kedua memiliki potensi akademik yang baik, maka teman-teman kemungkinan besar bisa gitu ya, bisa menjadi penerima beasiswa KIP kuliah ini. Nah, terus yang ketiga, lulus seleksi penerima mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B, serta dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Oke. Selanjutnya yaitu cara pendaftaran KIP kuliah atau Kartu Indonesia Pintar kuliah ini. Yang pertama, tata caranya itu pendaftaran KIP kuliah untuk seluruh jalur masuk SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Nah, ini dilakukan secara online melalui laman KIP kuliah, yaitu ini ya teman-teman, kip.kuliah.kemdikbud.go.id. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu pendaftaran juga dapat dilakukan secara mobile dengan terlebih dahulu mengunduh dan melakukan instalisasi KIP kuliah mobile app
aplikasi berbasis Android di Play Store. Gitu. Selanjutnya, apa sih tahapan pendaftar KIP kuliah ini sendiri? Nah, di sini ada 7 tahapan, teman-teman. Yang pertama, siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di sistem online KIP kuliah melalui laman KIP kuliah .kemdikbud.go.id atau melalui KIP kuliah mobile aplikasi yang dapat diunduh di Play Store. Yang kedua yaitu pada saat pendaftaran siswa memasukkan NIK atau NISN-nya atau NPSN-nya dan alamat email yang aktif ya teman-teman. Dan yang ketiga yaitu sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK atau NIK, terus NISN dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan sudah memenuhi syarat-syarat yang tadi telah ditetapkan, maka teman-teman akan dikasih tahu gitu untuk tahapan selanjutnya gitu. Kira-kiranya teman-teman layak tidak gitu mendapatkan KIP kuliah ini. Oke, yang keempat yaitu jika proses validasinya berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Nah, oke, yang kelimanya, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti seperti SNPTN atau SBMPTN atau SNMPN atau SBMPN atau Mandiri. Nah, yang keenam itu siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi sesuai jalur seleksi yang dipilih pada seleksi nasional atau pada seleksi masuk di perguruan tinggi. Oke, yang terakhir yaitu ada bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan atau diterima di perguruan tinggi dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Begitu. Oke, selanjutnya, nah keunggulan dari penerima KIP kuliah ini apa sih gitu kan ya? Nah, di sini ada pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, serta seleksi yang lain. Nah, yang diusulkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Yang kedua yaitu pembebasan biaya kuliah atau pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi. Jadi gitu. Terus di sini ya teman-teman yang yang di sini ketika kita kuliah maka kita akan ditanggung biaya hidup, biaya kuliah dan biaya seleksinya itu digratiskan oleh perguruan tinggi. Nah, hitung yang ketiga ini bantuan biaya KIP kuliah ini itu sebesar 700.000 per bulannya gitu teman-teman. Jadi lumayan ya dapat bantuan beasiswa gitu sebesar 700.000 per bulannya, terus kuliah kita digratiskan, terus biaya seleksinya juga digratiskan gitu. Selanjutnya, oke, mungkin cuman sampai situ aja untuk pemaparan tentang beasiswa KIP ya atau Kartu Indonesia Pintar. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai semangat menggapai mimpi untuk kuliah di perguruan tinggi, teman-teman boleh banget gitu ya
gapailah mimpi itu setinggi mungkin, karena tidak ada yang tidak mungkin jika teman-teman semua berusaha, pasti ada jalannya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.